Halo, berjumpa kembali dengan saya Rizky Zulpiana di podcast GIMB Academy, GIMB Talk. Nah, di sini saya bareng dengan narasumber hebat nih, Mufti Pator dan juga konsultan bakat nih, Kang Mufti. Halo Kang Mufti, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini sekarang macet gak? Maju ke sini tadi. Alhamdulillah lancar jaya. Alhamdulillah. Oke, ini narasumber hebat nih teman-teman semuanya. Oke, bisa diperkenalkan dulu nih Kang Mufti. Silahkan. Oke, halo Gimbers ya, Sobat Gimbers Iya, ya. Sobat Gimbers. Halo Sobat Gimbers, perkenalkan saya Mufti. Saya biasa dipanggil Kang Mufti. Sekarang aktivitasnya sebagai seorang muftivator dan juga konsultan bakat ya. Saya juga penulis buku, alhamdulillah sudah nulis dan menerbitkan puluhan buku. Dan trainer juga gitu ya. Alhamdulillah sering memberikan seminar pelatihan tentang 3 tema sebenarnya. Salah satunya talent development gitu. Oke. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu mengenai fenomena daripada Gen Z itu sendiri ya. Kang Mufti bisa dijelaskan mengenai fenomena di Gen Z ini gimana ini? Kang Mufti sangat krusial sekali ini. Oke, terima kasih Gimbers. Saya ingin jelaskan tentang fenomena Gen Z ya. Jadi gini, kalau terkait dengan talent mapping itu sendiri, memang Gen Z ini adalah generasi yang memang membutuhkannya gitu. Kenapa kira-kira? Karena Gen Z ini kan dia punya referensi banyak ya. Apalagi mereka dekat dengan teknologi, bahkan bagian dari teknologi gitu ya. Ketika dia bagian dari teknologi, dia mendapatkan referensi dari banyak sudut. Bisa dari sosial media, Instagram, TikTok dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika dia menemukan dirinya atau mengenal dirinya, dia punya banyak sumber tuh. Ya kalau sumber-sumber itu relevan. Kalau sumber-sumber itu yang membuat justru dia lebih menguatkan tentang bagaimana dia mengenal diri. Tapi yang terjadi tidak sedikit jumlahnya yang Gen Z mendapatkan ya referensi dari sosial media itu campur baur lah gitu ya. Sehingga mereka nggak kenal dirinya mereka gitu. Terus ketika memilih jurusan bisa jadi mereka referensinya nggak tepat sehingga salah memilih jurusan gitu. Ketika sekolah mungkin salah milih jurusan sekolah, di kampus salah memilih jurusan di kampus gitu ya. Saya bukan menyalahkan Gen Z karena fenomenanya kan Gen Z itu bertumbuh gitu ya. Bahkan populasi di Indonesia itu dominan gitu. Tapi satu hal yang saya garis bawahi tentang Gen Z ya berarti memang Gen Z itu butuh tentang bagaimana dia tahu siapa dirinya, kenal siapa dirinya gitu ya. Saya mulai dari situ dulu ya tentang fenomena Gen Z. Nah maka nanti terkait dengan karir, terkait dengan hidupnya ya perlu ada yang ngebimbing, perlu ada yang mengarahkan gitu ya. Dan dengan talent mapping insya Allah jauh lebih terarah mereka gitu ya. Saya langsung kaitkan dengan talent mapping nggak apa ya? Boleh kamu silakan. Paling gitu kalau tentang Gen Z. Oke. Nah untuk manfaat dari talent mapping itu sendiri seperti apa Kang Mufti? Untuk individualnya pada Gen Z khususnya seperti itu Kang Mufti? Oh tentunya sangat banyak sekali ya manfaatnya ketika seseorang khususnya Gen Z dia tes talent mapping gitu ya. Dan talent mapping ini bagian dari salah satu tools ya. Tentunya tools untuk mengenal potensi dan bakat itu banyak ya. Nah kenapa saya merekomendasikan talent mapping? Karena talent mapping itu lengkap. Karena di sana kita akan mengetahui tentang potensi diri dia, tentang kekuatan terbaik dia, tentang kelemahan, keterbatasan yang membuat dia jadi mungkin tidak menjadi dirinya gitu ya. Ketika dia tahu itu semua melalui tools, melalui data yang valid, maka dia akan menerima gitu ya, akan di titik di mana oh saya ternyata punya kekuatan ini ya, saya punya bakat ini ya, saya punya potensi ke arah sana ya gitu ya. Nah, maka ketika dia tahu potensi, dia tahu bakat, maka terkait dengan jurusan juga, terkait dengan aktivitas gitu ya. Satu, ketika dia tahu talent mapping dan dia sudah kenal talent mapping, tentunya yang pertama ya mengenal diri. Dia jauh bisa lebih mengenal diri Gen Z ini. Yang kedua, tentunya dia akan mengenal aktivitasnya. Aktivitas yang produktif tentunya ya, karena kan aktivitas tuh banyak ya. Ketika dia tahu aktivitasnya, dia tahu apa yang perlu dia lakukan, dia enjoy di sana gitu ya, maka dia akan menjalani itu gitu. Dan Gen Z kan butuh itu kan. Betul sekali. Dia Gen Z itu kan karakter beda dengan gen-gen yang lain ya, generasi yang lain ya, dimana dia butuh kebebasan, butuh tidak keterikatan gitu ya. Walaupun memang ada juga yang Gen Z yang butuh keterikatan juga gitu ya. Tapi bukan itu titik poinnya. Titik poinnya adalah
seorang Gen Z atau generasi Z ini dia perlu tahu aktivitas produktifnya apa. Ketika dia tahu aktivitas produksinya, maka dia akan mengarahkan semuanya tentang hal itu gitu. Nah, aktivitas yang ketiga terkait dengan peran tuh. Dia tahu perannya di mana. Misalnya contoh, ketika dia misalnya Gen Z punya wirausaha nih ya, punya usaha sendiri. Dia tahu perannya ketika dia bangun usaha itu. Apakah sebagai seorang content creator, apakah sebagai seorang finance gitu ya, yang ngurusin keuangan gitu ya, apakah urusan operasional gitu. Itu kalau terkait Gen Z, dia fokus ke wirausaha atau mengembangkan usaha. Bagaimana kalau dia melamar pekerjaan? Maka dia akan fokus dengan potensi-potensi kekuatannya gitu. Seorang Gen Z yang sudah tahu talent mappingnya misalnya, ternyata talent mappingnya fokus di komunikasi, dia jago di komunikasi. Tentunya aktivitas peran dia di perusahaan, jangan aktivitas peran yang di belakang layar dong. Tentunya di depan ya, ketemu orang gitu kan, ngobrol, negosiasi, persuasi gitu. Apa yang terjadi kalau Gen Z justru malah di belakang layar, padahal punya kekuatan komunikasi misalnya, kan nggak nyaman ya? Betul sekali. Nggak enjoy ya? Iya, nggak enjoy. Betul. Gitu sih kalau saya memandang pentingnya talent mapping terhadap Gen Z. Tadi itu ada pemetaan daripada potensi diri sendiri ya, dari segi kebiasaan dan juga aktivitas kita sendirinya itu. Tapi seringkali itu potensi yang kita miliki itu seringkali tidak kita munculkan tuh. Bagaimana untuk memunculkan potensi dalam diri kita sendiri tuh, Kak Mufti? Nah, memunculkan potensi ini menarik. Kajian-kajian tentang hal ini juga nggak sedikit gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman semua mengenal bahwa gini, sebelum kita memunculkan, ya harus kenal dulu dong. Betul. Ya kan, gimana memunculkan kalau nggak kenal kan gitu ya. Berarti satu tahap yang sangat fundamental ketika teman-teman pengen memunculkan potensi adalah kenal diri dulu, mengenal apa kekuatannya, mengenal potensi terbaiknya. Kalau sudah kenal baru dimunculkan gitu. Kalau di bagian kenal sudah beres, berarti gimana cara memunculkan kan gitu ya. Jawabannya dengan aktivitas. Karena gini, talent mapping itu lahir dari personality traits atau sifat bahasanya ya, dan itu terkait dengan performa, terkait dengan kinerja, terkait dengan aktivitas. Karena talent mapping itu ditemukan oleh Donald Clifton, dibuat Donald Clifton, ya memang dia risetnya itu di berbagai industri gitu. Artinya nggak hanya satu atau dua industri, tapi di berbagai industri. Dan menarik adalah talent mapping itu hadir untuk melihat engagement, untuk melihat keterhubungan atau engagement kehadiran ketika dia berusaha atau ketika dia melakukan job desk tertentu. Gitu ya. Kalau nggak engage, ya berarti dia tidak nyaman sama job desk-nya gitu, dengan aktivitasnya kan gitu ya. Betul. Maka engage itu jadi kata kunci tuh. Dan itulah talent mapping dibuat, salah satunya adalah supaya orang itu engage sama aktivitasnya, sama job desk-nya, sama perannya gitu. Pertanyaan besarnya kan kenapa orang nggak engage kan gitu ya? Iya, betul. Kenapa orang tuh nggak terlibat terhadap aktivitasnya? Jangan-jangan nggak suka. Gitu. Jangan-jangan nggak nyaman kan? Bukan gue banget nih mah. Kalau nggak gue banget ya gimana dia mau terlibat? Ya nggak sih? Betul sekali, betul. Iya, kalau misalnya contoh nih saya engage-nya adalah ketika saya ngomong di depan umum, public speaking. Jelas saya engage banget gitu. Tapi ketika saya ngurusin misalnya iklan gitu ya, iklan untuk sosial media misalnya Facebook Ads gitu ya, yang di sana ada banyak grafik, data, angka gitu ya. Dan saya nggak engage itu karena itu keterbatasan saya, kelemahan saya. Saya tidak suka melihat angka, data gitu ya. Gimana mau engage, yang ada justru saya menolak itu kan. Ya berpusing-pusing ria soal itu kan. Akhirnya bukan malah justru kita enjoy atau produktif, malah justru sebaliknya. Gitu. Tapi pernah nggak sih Kang Mufti waktu awal-awal nih sebelum jadi Muftivator dan juga konsultan bakat, pernah gak sih bingung juga sebelum terjun ke dalam konsultan bakat ini, Kang Mufti? Ya jelas lah ya, saya pernah di fase bahkan gini ya, saya pernah di fase dimana saya emang nggak pede sama profesi saya motivator. Kan saya mikir ya, wah masa sih motivator down ya, saya pernah ngerasain itu. Saya pernah ngerasain dimana
saya nggak pede dengan profesi saya, gitu ya, luar biasa kan. Nah, itu menarik tuh ketika saya merasa saya nggak pede, saya sempat iya gitu ya, benar gitu ya, karena ada seseorang yang menurut saya figur otoritas dan dia bilang kayak gini ya, move, hati-hati jadi motivator, hati-hati dengan hati, jangan disombong jadi angkuh gitu kan. Nah itu saya pernah tuh dapat insight, bukan insight ya, sugesti lah ya gitu ya. Wah, dan itu mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi karir saya. Walaupun saya diundang, ngisi seminar motivasi, ngisi gitu, tapi nggak ada apa ya namanya, nggak ada semangat, nggak ada motivasi internal namanya ya. Karena punya itu. Nah akhirnya saya ketemu talent mapping tuh ya, alhamdulillah salah satu guru saya yang memperkenalkan saya tentang talent mapping, dia ke rumah dan tes saya tuh. Dan menariknya waktu itu ketika tes hasil saya, salah satu potensi terbaik saya adalah motivator. Keren banget. Dan saya pikir, ya Allah, move lo kemana aja gitu ya. Ya istighfar lah waktu itu, bener-bener ya Allah luar biasa gitu ya. Akhirnya saya udah pede banget. Mau orang ngomong apapun tentang motivator, saya nggak peduli lagi gitu ya. Hidup kan gak seindah apa katanya motivator gitu ya. Betul sekali. Kan gitu ya. Saya mah nggak peduli lagi. Ya saya nggak peduli lagi. Ya ini jalan hidup saya, ini jalan sukses saya. It's me gitu. Ini gue gitu. Ya kalau lo nggak suka, lo nggak usah ikutin gue, sesimpel itu kan. Iya betul sekali. Nah kebanyakan orang itu kan, nah ini Gen Z ya, dia butuh validasi kan. Betul sekali, sangat butuh itu. Sangat butuh validasi. Sangat butuh sekali. Kalau validasinya benar, memberdayakan, di sosial media ada yang ngomong A, B, C gitu ya, terus akhirnya yang terjadi apa? Kalau nggak benar, down kan? Iya. Merasa bahwa ini bukan gue kan? Betul ya? Betul sekali. Nah maka saran saya, talent mapping itu jadi validasi terhebat, karena validasi internal. Ketika kita tes, dapet tuh, oh iya, oh iya, akhirnya fokus aja ke situ, dapat validasi secara data, secara angka, secara clear gitu dengan tools ini. Maka yang terjadi adalah dia akan nyaman, dia akan totalitas terhadap aktivitasnya. Nah validasi itu penting kan? Betul sekali. Nah baru insya Allah lah kalau misalnya dia benar-benar trust dengan dirinya, kenal dirinya dengan bantuan talent mapping, maka ya dia akan perform gitu. Oke, Kak Mufti. Oke, sangat menarik nih tadi pembahasannya Kak Mufti mengenai apa itu talent mapping dan juga manfaatnya bagi kita dan juga perusahaan gitu. Nah, saya tuh kepo Kak Mufti. Bagi sebagian orang itu kan talent mapping itu tidak penting nih Kak Mufti. Nah, untuk meyakinkan bahwa talent mapping itu penting bagi individu. Nah, itu bagaimana tuh cara meyakinkan? Tidak sedikit jumlahnya orang tidak yakin sama talent mapping. Dasarnya tahu nggak dari mana, Rizky? Nggak tahu. Dari kata-katanya, talent mapping. Kan bicara bakat ya? Ya. Sekarang gini deh, teman-teman percaya bakat nggak sih? Rizky percaya bakat nggak sih? Ya. Kan nggak semua orang percaya bakat kan? Ya. Ada yang pernah bilang kayak gini, Kang, bakat mah nggak penting Kang, yang penting mah kerja keras. Betul sih. Sering banyak tuh. Banyak kan kayak gitu kan. Buat Mufti. apa bakat gitu ya? Semua kesuksesan dimulai dari kerja keras. Iya, saya setuju, sebagian setuju karena ketika dia sudah tahu bakatnya, ya dia harus kerja keras di bakatnya gitu. Tapi banyak orang akhirnya mengesampingkan atau mengabaikan tentang talent mapping, tentang bakat. Karena menurutnya bakat nggak penting gitu ya. Dan banyak orang salah persepsi tentang bakat. Bakat itu hanya urusan, misalnya contoh kayak gini ya, masak itu bakat, betul ya. Terus mainkan alat musik itu bakat, betul? Ya, betul. Terus bernyanyi itu bakat, betul ya. Betul. Maka nggak heran tuh ada kompetisi-kompetisi bakat, Indonesian Idol, ya kan? Bakat apa nyanyi? Indonesia Mencari Bakat, itu kan luas tuh ya. Ada bakat nari dan sebagainya, joget gitu ya. Atau bakat nyanyi juga ada di situ. Terus Master Chef, betul kan? Betul. Bakat masak. Nah pertanyaannya, kalau orang nggak bisa masak, nggak bisa nyanyi, nggak bisa mainkan alat musik, nggak bisa nari, nggak punya bakat tuh. Iya. Betul. Betul ya. Betul. Nah disitulah banyak orang salah kaprah. Akhirnya ketika dia merasa tidak punya bakat, dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia merasa bukan apa-apa. Orang saya nggak punya bakat kok. Tuh orang sukses tuh yang punya bakat semua kan gitu ya.
Nah, maka muncullah talent mapping. Jadi ada bakat secara sifat, bakat secara personality, yang itu tidak dijelaskan banyak orang gitu di luar sana. Ya bakat itu kan ya tadi ya cuma 3 atau 4 hal saja kan. Yeah. Nah, ketika saya tahu bahwa ternyata bakat secara sifat, saya pede tuh. Ternyata, bakat saya suka tampil ngomong di depan umum. Itu kan bakat juga ternyata kan. Bakat saya suka ide, suka bikin konsep, suka bikin alur konsep gitu. Itu kan bakat juga. Bakat saya suka ketemu orang atau bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu bakat empati misalnya. Itu kan bakat juga. Nah, ketika memperluas definisi bakat, ternyata bukan hanya bakat secara fisik, akhirnya saya jadi lebih oke deh. Ternyata saya punya bakat, betul kan? Iya, betul. Betul sekali. Ketika saya tahu bakat saya semakin cinta sama diri saya kan? Ya Allah, terima kasih ya udah dikasih bakat ini, udah dikasih bakat itu gitu ya. Dan menariknya, setiap orang itu kan punya bakatnya masing-masing kan? Dan setiap orang diinstal bakatnya, tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk perform kan? Tugasnya untuk beraktivitas di jalannya dia kan? Betul, di perannya dia kan? Betul. Maka seorang peran konten kreator bagusnya bakat-bakat yang konten kreator. Seorang bakat yang analis, dia harus bakat-bakat analis. Orang yang bakat peran di finansial, dia harus punya bakat finansial gitu. Oke. Betul ya? Betul sekali. Nah, maka ketika kita punya bakat, ya Tuhan sudah menitipkan juga. Lo udah kasih bakat nih peran nih, jalanin deh, perform ya, yang terbaik ya. Kan zolim tuh kalau Tuhan ngasih sesuatu tapi nggak dikasih sumber dayanya kan? Iya, betul. Kan kita dikasih sumber dayanya. Nah, pertanyaan saya, kenal nggak? Kenal nggak dengan sumber daya kita nih? Nah, itu yang Tuhan kasih ke kita, betul kan? Betul. Itu yang susah Iya, susah karena nggak tahu caranya. Nah, talent mapping salah satu cara kita mengetahui sumber daya itu. Oh iya, ternyata 7 bakat terkuat saya ini. Oh iya, ternyata 7 bakat terlemah saya ini. Oh, saya fokus ke sini nih. Oh, aktivitas potensi terbaik saya ke arah sini nih. Kan jadi lebih pede dong. Udahlah ke sini aja lah gitu. Udahlah fokus ke sini aja lah. Ya karena memang setiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Iya. Jadi kalau bicara gimana Kang Mufti meyakinkan orang lain tentang bakat, potensi, ya saya tidak perlu meyakinkan. Kalau teman-teman sudah tahu pentingnya bakat dan paham bahwa bakat bukan hanya sekedar bakat fisik, teman-teman pasti talent mapping. Ya. Setuju. Kan gitu ya. Betul sekali, setuju sekali. Iya, kalau misalnya gini, Kang, saya bisa kok sukses tanpa bakat. Ya udah, silakan. Saya juga nggak melarang melarang dia untuk beraktivitas dengan kerja kerasnya. Enggak, silakan bekerja keras gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kerja keras Anda itu membuat Anda happy, nyaman ya? Enjoy, nyaman? Nah, itu. Atau justru malah pekerjaan-pekerjaan Anda membuat Anda nggak nyaman dengan pekerjaan Anda, nggak happy, nggak enjoy, sehingga Anda tidak melakukan yang terbaik sama pekerjaan Anda. Bukankah kita diturunkan sebagai manusia, sebagai leader kan, sebagai khalifah kan? Khalifah itu kan sebenarnya memimpin, dia menjadi versi terbaik dalam hidupnya kan? Iya, betul sekali. Kalau dia nggak menjadi versi terbaik dalam hidupnya, terus mau jadi versi apa? Versi tetangga deh kan gitu. Sulit gitu kan dari orang lain gitu. Akhirnya kan validasi dari orang lain kan. Iya. Versi teman saya. Teman saya sukses kok sebagai seorang financial planner. Pertanyaan saya, apakah kamu juga sesukses ketika kamu jadi financial planner? Belum tentu kan? Belum tentu. Teman saya sukses kok sebagai seorang motivator. Pertanyaannya, apakah kamu akan sesukses teman kamu ketika jadi motivator? Belum tentu kan? Iya. Betul. Jadi banyak orang kenapa nggak yakin sama dirinya tentang bakat, ya karena memang nggak paham bahwa bakat itu yang bukan hanya sekedar bakat secara fisik, bukan hanya sekedar masak, mainkan alat musik. Itu juga bagian dari bakat ya, bagian dari bakat juga itu. Tapi kan kasihan saya tuh, saya nyanyi nggak bisa. Ya kalau kata istri saya, batuk aja fales kan gitu. Terus mainkan alat musik saya nggak bisa. Pernah sih waktu itu main gitar gitu ya. Cuman ya nggak bisa gitu, nggak teman-teman saya yang mereka buat band dan sebagainya kan. Terus masak ya bisa sih, cuman nggak ahli. Paling masak mie, masak air kan, nasi goreng maksimal itu kan.
Ketika saya ikut MasterChef bakalan saya hebat? Enggak, belum tentu. Kenapa? Karena bukan bakat saya. Kasihan dong saya, udah nggak bisa masak, nggak kenal musik. Tapi pernah tuh dimarahin istri itu. Oh iya pernah lah. Aduh. Tapi aman kan ya? Aman. Tapi kalau soal masak ya akhirnya kan saya tidak menyerah, saya tidak apa ya, semua yang saya masak enggak, saya tahu diri lah gitu ya. Saya masak sesuatu hal yang bisa aja. Iya. Gitu. Kalau istri lah yang masak gitu. Oke. Itu di luar konteks gitu ya Iya. kalau masak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu nih Kang Mukti, apa aja nih kalau misalkan sobat gamer semuanya nih pengen mengikuti talent mapping tuh. Apa aja sih yang akan dilakukan oleh peserta tersebut ketika melaksanakan talent mapping itu? Oke. Tentunya saya menyarankan ketika teman-teman ikut tes talent mapping, paham dulu apa itu talent mapping. Terus teman-teman tahu tujuannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan lah ya semua tujuan-tujuan, benefit dan sebagainya. Ketika sudah paham soal itu, yang kedua ya tes nih. Dan tes kita bisa online, jadi seluruh Indonesia bisa gitu ya. Terus pembacaannya juga bisa lewat video atau misalnya lewat Zoom dan sebagainya gitu ya. Jadi seluruh Indonesia juga bisa gitu ya. Nah, ketika tes ya nanti ada ratusan pertanyaan memang. Ada 114 plus 160-an pertanyaan tentang talent mapping itu sendiri. Oke. Nah, setelah sudah tahu terus tes, setelah itu dapat hasilnya tuh. Nah, teman-teman nanti tunggu hasilnya setelah semua administrasi diselesaikan kan gitu ya. Nanti kita kasih hasilnya plus juga videonya atau pembacaannya atau waktu untuk ngebacainnya kan gitu ya. Udah dapet clear, ya udah next setelah itu tahu bakatnya apa? Ya beraktivitasnya di bakat-bakat terbaik Anda. Iya udah gitu aja. Habis itu jalan. Nah, teman-teman, cukup mudah ya. Cukup mudah sekali bahwa kita kalau misalkan mau mengikuti talent mapping itu tidak ribet ya Kang Mukti. Yes. Cukup kita ya cari konsultan bakatnya, bisa Kang Mukti Pator nih. Ke teman-teman bisa nih nanti cari tahu nih di IG kami di gimbayacademy.id ataupun di TikTok. Nanti ada konten-konten mengenai Kang Mukti nih tentang talent mapping dan juga tentang program yang diselenggarakan GIMB Academy mengenai talent mapping itu sendiri. Oke Kang Mukti, sangat menarik sekali nih pembahasan kali ini. Dan pengen lebih lanjut lagi nih menanyakan tentang talent mapping ini nih. Ini mengenai tantangan Kang Mukti nih sebagai konsultan bakat dan juga motivator nih. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat mengimplementasikan ke perusahaan ataupun individu itu seperti apa? Tentunya dikaitkan dengan talent mapping ya. Iya betul. Oke. Sebagai individu tentunya memang tantangan terbesarnya adalah orang nggak bisa atau belum bisa membedakan mana bakat gitu ya, mana aktivitas atau kerja gitu ya. Tadi saya pernah bilang bahwa bakat itu tidak penting gitu. Jadi kesalahan persepsi sebenarnya lebih tepatnya. Kesalahan persepsi tentang bakat. Bahwa bakat itu ya tadi nggak penting, yang penting mah kerja keras gitu kan. Nah kesalahan-kesalahan itu yang membuat akhirnya orang tidak tahu, tidak kenal bakatnya, potensi kekuatannya. Maka ketika memang resisten tersebut ya maka dia tidak akan selamanya tidak akan tahu tuh potensi dirinya tuh. Bisa tahu sih sebenarnya dengan banyak aktivitas gitu. Jadi gini Rizky, pertanyaannya kan gini, Kang, apakah semua harus tes talent mapping? Saya bilang nggak harus. Menarik ya? Nggak harus. Kenapa? Kalau teman-teman pengen tidak lewat dengan talent mapping, yang teman-teman perlu lakukan adalah memperbanyak aktivitas. Memperbanyak aktivitas, ragam aktivitas gitu ya, yang sehingga kita bisa memilih nih, yang ini aja deh potensi saya, yang ini aja deh saya berbinar-binar nih, saya suka banget dengan aktivitas ini. Kalau usia 17, 18 sampai 30 masih oke lah ya, kita nyoba-nyoba gitu ya. Dan memang kita harusnya banyak nyoba-nyoba gitu. Akhirnya ketika kita tahu aktivitas atau memperbanyak aktivitas tersebut, kita jadi bisa milih, yang ini deh kekuatan saya, bakat saya, potensi saya, kan gitu ya. Pertanyaan saya, apakah semua orang-orang yang misalnya Gen Z misalnya akan memperbanyak aktivitas? Enggak juga kan? Iya, enggak juga. Dan luar biasa kalau kita konteksnya talent mapping ya,
Di talent mapping itu ada namanya potensi kekuatan. Ada 114 aktivitas. Bayangin, 114 aktivitas. Sempat nggak tuh kita menjalankan aktivitas-aktivitas itu? 114. Ya. Tidak. Tidak kan? Iya. Nggak sempet kan? Apa yang terjadi ya? Akhirnya aktivitas itu aja kan? Betul. Maaf, apalagi kalau misalnya kita sekolah gitu ya. Sekolah aktivitasnya apa aja sih? Dengerin guru, nulis, nyatet, baca gitu kan? Betul. Aktivitas apa lagi kira-kira? Kan nggak jauh-jauh dari itu. Paling ada praktikum gitu ya. Ada nggak sekolah yang ngajarin misalnya miara binatang, manjat-manjat pohon? Itu kan aktivitas juga kan? Iya, betul. Atau jualan, atau ngoding. Ya kecuali kalau dia SMK bagian IT misalnya. Iya. Nah artinya tidak semua pendidikan formal memfasilitasi 114 aktivitas kan? Iya. Betul. Betul ya. Betul. Nah pertanyaannya di mana kita memperbanyak aktivitas itu? Berarti di luar itu kan, di luar formal dong. Iya. Berarti setelah sekolah gitu misalnya ya, atau sekolah ngampus gitu. Pertanyaan saya, mahasiswa atau siswa atau Gen Z ketika sudah tidak sekolah lagi atau misalnya waktu-waktu senggang, ngapain kira-kira? Scroll Gitu ya. Gitu ya. Main game. Game ya itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, akhirnya aktivitasnya nggak banyak-banyak juga. Harusnya nih ya, kalau misalnya mau ideal nih ya, mau ideal. Ketika oke, sekolah, ngampus gitu ya. Di luar itu, cobalah belajar tentang jualan. Cobalah beraktivitas untuk negosiasi. Cobalah beraktivitas untuk memimpin grup tim. Cobalah beraktivitas memelihara binatang. Cobalah beraktivitas apapun gitu. 114 itu kan banyak tuh. Iya. Cobalah banyak aktivitas, ragam aktivitas sehingga kita bisa kenal, bisa tahu, bisa milih prioritasnya mana, sukanya mana, enjoy mana kan gitu ya. Tapi karena itu nggak bisa milih dan aktivitas kita sedikit, yang terjadi apa? Yang terjadi ya sedikit aktivitasnya, maka nggak kenal potensi bakatnya. Maka talent mapping jadi salah satu solusi untuk tahu. Oh, kalau sudah tahu talent mappingnya, sudah tahu bakatnya, udah fokus aja ke bakat itu. Iya. Misalnya ternyata bakatnya adalah jualan misalnya, ya udah ikutin kursus jualan, ikutin pelatihan tentang jualan, pelatihan negosiasi dan sebagainya, betul ya? Betul. Ya udah fokus di situ, terbaik di situ, excellent kan? Jadi ahli kan? Dibayar mahal kan? Keren ya. Nah maka individu itu salah satu tantangannya resistensi itu, resistensi terhadap definisi bakat. Iya. Resistensi terhadap bakat mah nggak penting. Akhirnya kan orang melakukan sesuatu itu kan memang tergantung mindsetnya dulu di awal kan. Kalau mindsetnya nggak pas ya dia tidak melakukan itu dengan optimal. Ya, betul. Nah kalau di organisasi, nah ini banyak kan organisasi ya penolakannya bukan penolakan ya, tantangannya adalah HR, HRD atau owner itu tidak paham lagi tentang bakat gitu. Sepenting apa? Yang akhirnya rekrutmennya mungkin hanya sekedar saja gitu. Yang penting mah ada tim. Yang penting mah ada yang ngurusin gitu. Ya syukur-syukur kalau pas. Kalau cocok, kalau enggak gimana? Akhirnya maaf buang-buang waktu. Buang-buang investasi. Ya, betul. Ya. Betul. Terus turnover bakalan tinggi. Kalau misalnya seseorang bekerja, beraktivitas di perusahaannya tidak sesuai dengan potensinya. Akhirnya kan nggak engage kan. Iya. Nggak gue banget kan. Iya, betul. Gitu Rizky. Gue, oke. Nah, teman-teman semua, kita sudah mengetahui nih ya tantangan apa saja sih saat implementasi talent mapping itu sendiri. Bagaimana cara kita mengetahui aktivitas apa yang kita lakukan. Dari aktivitas tersebut kita bisa menyaring kembali ya kamu Ti. Yes. Mana yang nyaman dan juga mana yang menjadi passion kita tentunya ya. Yang mungkin nanti passion itu menjadi profesi kita. Yes. Betul. Oke. Menarik nih. Ada pertanyaan lagi nih Kang Mukti. Apakah ada contoh situasi bagaimana peserta tersebut dapat sukses gitu setelah mengikuti talent mapping itu? Oke, banyak sebenarnya testimoninya. Tapi sebelum itu saya pengen jelaskan tentang passion tuh. Boleh. Karena kan tadi ngebahas atau menyentuh kata-kata passion kan. Iya. Nah, Boleh. pertanyaannya passion itu lahir dari mana sih? Dari eksternal, dari internal? Dari luar diri atau dari dalam diri? Passion itu. Oke. Dari dalam diri. Nah, idealnya kan dari dalam diri Dalam kan. diri, iya.
Tapi banyak orang di luar sana, tak sedikit jumlahnya yang mereka menemukan passion itu atau misalnya mengetahui passion itu dari luar diri. Contoh misalnya, ketika ikut sebuah training digital marketing misalnya, contoh nih ya. Yeah. Wah, trenernya, pembicaranya udah sukses, penghasilan sekian. Terus kita bilang, ini passion gua nih. Salah itu ya. Salah kan, dari luar kan? Iya, dari luar itu. Pertanyaannya, cross check nggak sama dari dalam dirinya, bener nggak kita memang di arah sana, di potensi kekuatan di sana, Jalur gitu. sana gitu ya. Iya. Belum Nah, berarti kan kita harus ngecek dong Iya. ke diri kita sendiri, tes gitu ya, tes apakah kita benar-benar seorang digital marketer atau hanya seorang yang ikut-ikutan. FOMO Iya, kan gitu ya. betul. Nah, maka passion terbaik adalah passion yang datang dari dalam diri. Dari internalnya. Oke, saya motivator karena itu passion saya. Dan itu kekuatan terbaik saya. Dan itu datang dalam diri saya gitu. Apakah saya mengajak setiap orang jadi motivator? Enggak. Bagi teman-teman yang punya passion internalnya di motivator, ya kembangkan itu. Jadilah motivator terbaik. Tentunya setiap motivator juga kan pasti punya polanya atau punya gaya masing-masing kan. Nah itu nanti kembali lagi ke passionnya, kembali lagi ke bakatnya, kembali lagi ke karakternya. Gitu. Okay. Nah terus baru testimoni nih. Nah ini menarik ya. Saya ada beberapa merinding saya kalau udah ngomong ini ya. Beberapa contoh misalnya. Ada seorang wanita muda, kalau nggak salah usianya 18 tahun. Yeah. Beliau itu habis pelatihan, kalau nggak salah pelatihan bisnis lah, pendampingan bisnis. Ya, saya lupa dia dari mana dan kalau ingat pun saya nggak akan kasih tahu gitu ya. Nah, terus kontak saya, ya Kang, saya bingung nih, mau bisnis apa, mau kemana arahnya gitu. Luar biasa ya, kalau nggak salah pendampingan itu 6 bulan sampai 1 tahun lah. Wih, keren banget. Di lembaga lain gitu ya. Nah, ini bisa jadi GMP juga jadi ini ya. Iya, boleh. Jadi contoh ya. Nah, kontak saya gitu. Saya pengen tahu, ya udah saya arahkan dong, tes dulu deh. Tes apa Kang? Namanya talent mapping gitu ya. Ya udah saya kasih tahu linknya, terus dia tes gitu ya. Oke, udah saya jelasin kan. Saya jelasin lewat video dan sebagainya. Makasih ya Kang. Oke, siap, terima kasih. Sama-sama, udah. Itu kalau nggak salah 6 bulan atau 8 bulan kemudian ya, saya lupa. Pokoknya jenjang ketika dia tes dan saya bacakan itu cukup lama gitu. Terus tiba-tiba dia WhatsApp saya lagi. Kang Mufti, terima kasih ya. Maaf, ini siapa? Ternyata dia udah ganti nomor. Ini siapa gitu ya? Ini Fulan. Ini saya ini aja contohnya Fulan gitu ya. Iya ada apa gitu ya? Makasih Kang, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya tanya, kenapa gitu? Kan saya udah tes talent mapping Kang. Oh, alhamdulillah. Terus kenapa gitu ya? Alhamdulillah saya mendapatkan 100 juta pertama saya. Wih. Usia 19 tahun berarti ya, 19 tahun. 100 juta pertamanya. Ay. Saya tanya, kok bisa gitu dapat 100 juta pertamanya gitu ya? Ya Kang, kan kata Kang Mufti, saya tuh potensi bakatnya di produksi dan di komunikasi. Ya udah, saya produksi aja Kang buat masker. Saya coba-coba tuh yang masker terbaik kayak gimana dengan bahan-bahan yang dia pilih. Saya enjoy banget Kang. Bikin masker itu saya coba, saya tunjukin ke orang lain gimana bagus enggak, dia cari lagi. Dia mendalami banget, menghayati banget tuh. Karena emang di situ kan bakatnya kan. Iya betul. Nah, akhirnya dapat tuh bahan tertentu yang menurut dia terbaik dan harganya terbaik. Jual lah di marketplace. Dan itu membludak yang beli. Dia akui nggak jago jualan. Saya nggak jago jualan tapi bisa komunikasi. Nah ini menarik ya. Nggak jago jualan tapi bisa komunikasi. Kenapa milih marketplace? Ya karena emang dia tahu dia nggak jago jualan gitu. Kan bisa aja kan dia bikin di gitu ya di status. Ayo teman-teman atau door to door gitu nawarin ke orang. Dia nggak suka. Bukan dia gitu. Ya di marketplace kan sudah trafficnya udah banyak dong. Yeah. Ya karena dia bagus dan emang mungkin dia menjiwai dan qadarullahnya ya alhamdulillah dia diberikan jalan itu kan gitu. Potensi dia terbaik di sana membludak penjualannya.
Nah, terus saya tanya, komunikasi buat apa? Ya, alhamdulillah Kang. Sekarang saya juga jadi MC di majelis-majelis taklim. Orang banyak percaya sama saya gitu. Nah, saya juga akhirnya di situ juga bisa nawar-nawarin masker saya ke ibu-ibu promosi. Ya promosi langsung ngomong di depan umum gitu. Sekalian sambil nge-MC. Ih. Dan orang kan penasaran kalau nge-MC, pasti kan ditanya dong. Iya. Kamu jualannya apa atau aktivitasnya apa? Ya dia pasti nggak mungkin nggak jawab jualan kan? Dia nggak. Saya prediksi dia nggak effort untuk jualannya, karena kan dia nggak punya bakat di situ. Tapi ya karena memang polanya jalannya sudah dia lakukan sesuai dengan potensi bakatnya, datanglah rezeki itu. Dan ini ya Rizky ya, ini menarik ya sobat Gimbers gini. Sebenarnya salah satu kepentingan kita kenal diri dan kenal potensi apa? Bahagia. Kelapangan diri, kebahagiaan diri, betul ya? Betul. Tahu nggak? Rezeki itu mengalir dari orang-orang yang bahagia. Kalau orang stres, rezeki ngalir nggak? Enggak. Mampet kan biasanya kan? Biasanya. Betul ya? Betul sekali. Maka ketika kita kenal potensi, udah kenal bakat, dia bahagia kan? Jangan-jangan itu yang membuat akhirnya peluang-peluang muncul tuh. Ide-ide lahir tuh. Enjoy dia buat maskernya, enjoy banget ya. Tiba-tiba, ya saya nggak tahu ya prosesnya kan, saya nggak interview secara lengkap kan. Hasilnya aja yang saya tahu gitu ya. Mungkin bisa jadi dia enjoy, nyaman, buat masker dan sebagainya gitu ya. Mungkin tiba-tiba, di marketplace ini aja deh, marketplace itu aja deh. Kalau nggak salah dia cuma 1 atau 2 marketplace aja yang dijualan. Dan kenapa dia milih itu? Ya mungkin bisa jadi dari kebahagiaan itu dia dapat ide-ide itu. Jadi ternyata rezeki ngalir, peluang ngalir itu dari kebahagiaan. Dari kita lapang hidupnya gitu ya, nggak stres, nggak overthinking, nggak insecure. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kenal diri, ini gue banget gitu ya. Jadi self love kan, mencintai dirinya. Nah itu efek jangka panjangnya ketika dia sudah mengenal dirinya dan mengenal potensi dan bakatnya. Oke. Yang terpenting itu cinta diri sendiri dan cinta akan pekerjaan kita ya. Betul. Semuanya akan menjadi mudah, rezeki akan mengalir seperti itu. Yes, betul. Masya Allah. Karena kalau kita nggak cinta, nggak suka dengan pekerjaan kita, apalagi nggak cinta dan nggak suka dengan diri kita, terus siapa yang menyukai dan mencintai diri kita kan? Selain diri kita sendiri. Selain diri kita sendiri kan? Iya, betul. Bahkan pekerjaan, kenapa kita perlu mencintai pekerjaan? Pekerjaan itu hampir dominan waktu hidup kita loh. Misalnya kita kerja Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu misalnya, dari jam 9 sampai jam 5. Berarti kan itu hampir sebagian besar waktu kita terpakai dong. Betul. Coba bayangin kalau kita bekerja selama 10 tahun, bahkan belasan tahun, nggak nyaman dengan pekerjaan itu. Aduh, tersiksa banget. Tersiksa banget kamu. Iya, tersiksa banget kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang memang dia bekerja dan sebagainya, ya saran saya, ya dia kenal diri, terus nikmati pekerjaan itu. Pertanyaannya ada tantangan nggak? Ada. Mau dia kenal diri, mau dia tahu potensi bakatnya, pasti ada tantangan, ada masalah pasti. Tapi beda energinya orang-orang yang dia udah kenal potensi bakat sama orang yang belum. Dapat tantangan itu, oke, apalagi nih, what next nih? Oke, insya Allah nih, saya dalam ini, saya selesaikan. Itu orang-orang yang enjoy sama aktivitasnya, pekerjaannya. Cuman kalau orang-orang yang nggak enjoy, nggak cinta sama pekerjaannya, dia akan narik diri. Ada masalah. Saya kemarin di mana ya? Saya lupa ya. Di konten lah ya, di konten gitu ya. Dia ngebahas tentang pekerjaan tuh. Ya, ngebahas tentang pekerjaan. Saya baca komen-komen itu. Komennya mengerikan. Misal gini, ada komen gini. Aduh, gimana ya? Saya paling nggak suka kerja. Ketika mau kerja tuh tiba-tiba perasaan tuh mual-mual gitu. Terus ketika hari Senin itu saya udah males banget gitu ya, maunya rebahan. Itu ciri dia nggak mencintai pekerjaannya. Nah, setuju Kang Mukti. Mungkin sobat gamers juga pasti ya merasakan momen itu ya Kang Mukti. Iya. Pastinya kalau misalkan kita tidak mempunyai ataupun tidak dalam jalannya pekerjaan yang kita cintai bukan pekerjaan yang kita cintai, ya itu akan menjadi beban bagi kita sendiri. Ya. Kecuali kalau kita sesuai passion, bekerja sesuai passion, ya insya Allah kita juga akan enjoy
gak akan mikir bahwa hari Senin itu hari yang aduh males banget, aduh besok kerja ini lagi. Ada yang bilang bahwa passion itu nggak penting, lagi-lagi kan definisi ya, lagi-lagi definisi, lagi-lagi kita debatable lah soal tentang definisi karena itu mempengaruhi cara berpikir dia kan gitu ya. Kalau saya lebih memilih ya bekerja dengan passion. Kalau saya lebih memilih itu, walaupun memang ada orang-orang yang mungkin dia nggak bisa bekerja dengan passion, mungkin karena dia perlu memenuhi kebutuhan. Kan mungkin ada fase-fase itu ya. Anak saya harus makan, istri saya harus makan, contoh kayak gitu ya. Walaupun memang rezeki yang ngatur Allah tetap aja. Tapi kan ini ada peluang nih. Ternyata peluang bekerjanya tidak sesuai dengan potensi dia gitu. Nah itu gimana Kang? Saran saya coba aja dulu. Nah coba niatnya pengalaman. Nah tapi kalau sudah oke di titik tertentu ya dia harus tahu passionnya, dia harus tahu talentsnya. Dia harus tahu potensi dan bakatnya, baru dia boleh memilih tuh apakah dia tetap di sana atau tidak lagi di sana. Karena ada pilihan tentang potensi bakat kan kadang-kadang orang kalau resign itu kan yang dipikirkan kan gini, nggak nyaman, sekedar itu aja kan. Tapi nggak ada data valid bahwa kenyamanan dan gak nyaman itu apa gitu. Maka salah satunya adalah potensi kekuatannya gitu. Makanya bakatnya. Itu penting sekali ya mengetahui bakat dan potensi kita itu. Yes, melalui betul. talent mapping. Yes, gitu ya. Betul. Nah, adakah pesan khusus nggak Kang Mukti untuk fresh graduate yang mau kuliah ataupun mau kerja gitu setelah sekolah itu sendiri? Oke, siap. Ini buat para sobat Gimbers yang menonton podcast ini ya. Jadi saran saya ketika memang sudah lulus di sekolah atau di kampus, cobalah fokus sudut pandangnya adalah ke diri dulu, ke internal. Gali. Nah, apa yang harus digali? Ya dirinya. Kenal dulu, kenal siapa dirinya, apa potensi kekuatannya. Sebenarnya salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui potensi kekuatan adalah kenal kekuatan dan kelemahan, itu aja dulu. Apa kekuatan kamu, apa kelemahan kamu gitu. Kenal itu dulu. Nah, tapi banyak orang kekuatan kelemahannya itu ya hanya sebatas cuman gini. Kayaknya sih ya kekuatan saya gini, kayaknya sih ya kan gitu ya. Iya, masih bimbang gitu ya. Bimbang, ragu bener nggak sih? Maka butuh dong tes gitu ya untuk memperkuat bahwa memang kekuatannya itu, kelemahannya itu. Gitu validasi ya. Lagi-lagi kan? Validasi. Iya, validasi. Oh, ternyata benar kekuatan saya di sini. Ketika sudah tahu, ya jalanin itu. Nah, setelah sudah tahu potensi kekuatannya, kenal dirinya, baru belajar untuk mengelola diri. Self management namanya, self control. Nah ini penting, Rizky, nggak kalah penting dengan mengenal diri gitu. Ketika dia belajar mengenal emosinya, mengontrol emosinya, mengontrol dirinya, ngelola dirinya, dia menghadapi tantangan masalah itu mudah gitu. Terus nggak mudah baperan kan gitu ya, nggak dikit-dikit toksik, dikit-dikit toksik kan gitu. Paham ya, clear ya? Ya paham. Makanya nge-manage diri itu penting gitu. Bagaimana nge-manage diri, ngadepin bos yang kayak gini kayak gitu. Bagaimana mengelola diri, menghadapi rekan partner yang kayak gini dan kayak gitu, gitu kan? Iya. Betul. Itu kalau kita belajar itu, kita bakalan bisa masuk ke titik di mana it's me. Saya akan melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Setelah itu yang ketiga, mengembangkan diri. Kalau sudah kenal, sudah bisa kelola, gampang ngembangin dirinya. Bahkan lebih cepat dibandingkan orang-orang yang gak kenal dirinya. Karena sudah firm gitu sama dirinya. Iya. Sudah oke gitu. Gitu ya. Serk aja gitu. Gitu. Ini saran saya ya buat fresh graduate ya. Saran saya jangan terburu-buru untuk nyari pekerjaan. Gali dulu dirinya, potensinya. Gitu. Cari tahu dulu ya apa passion kita, juga Betul. apa yang menjadi kelebihan dan juga kelemahan kita. Yes. Nantinya mungkin bisa berdampak juga terhadap masa depan kita semua ya, Sobat Gamers semuanya. Terima kasih Kang Mukti telah memberikan informasi kepada Sobat Gamers semuanya, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu ya, mendapatkan insight bahwasanya kalau misalkan kita tahu mengenal diri kita sendiri, kita juga bisa mengontrol diri dan juga mengembangkannya, dan mudah-mudahan itu menjadi
tombak awal yang mana itu bisa menjadi penghasilan kita di masa depannya Kang Mukti. Yes. Dan juga kita bisa mengenali diri sendiri apa saja aktivitas yang harus kita lakukan dan yang tidak dilakukan. Nah, itu sebagai pelajaran bagi teman-teman semuanya apabila ingin lebih mengetahui diri sendiri. Dan tentunya di program GIMB Academy juga kita menyediakan program talent mapping yang teman-teman semua bisa ikuti kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti ataupun ingin mengetahui bakat yang ada dalam diri sendiri yang belum teman-teman temukan sebelumnya, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Mukti dan juga terima kasih sobat Gimbers semuanya yang telah menonton podcast GIMB Academy dengan program GIMB Talk. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.